Oke, baik. Jam sudah menunjukkan sekarang pukul 11 lebih 5 menit ya, Pak ya. Mungkin sekarang kita sambil menunggu para peserta yang lain masuk, kita coba buka saja acaranya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, baik. Selamat datang untuk para peserta semua di sini dalam acara workshop berproyek bersama Progresi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih tentunya kepada Bapak Rian Aron Sutanto, MN, selaku narasumber pada workshop kali ini. Tentunya di sini kita akan banyak berdiskusi dan banyak juga berbincang-bincang gitu ya terkait tadi nih apa itu progresi nih. Teman-teman semua di sini tentunya penasaran sih ya pasti ingin mengetahui ini apa sih sebetulnya progresi ini gitu ya, seperti apa nanti untuk detail-detailnya gitu. Apa sih keuntungannya saya mengetahui atau belajar berproyek bersama progresi ini gitu ya. Nanti kita akan berbicara lebih banyak. Nah, namun sebelumnya gitu sebelum kita lanjut gitu ya kepada inti kegiatan, di sini saya akan mengumumkan beberapa hal. Yang pertama gitu bahwa kegiatan ini terdiri dari 2 sesi ya, teman-teman. Jadi yang pertama yang kita sedang laksanakan ini adalah sesi pertama yang dilaksanakan pada hari ini, Kamis 27 Juli pukul 11 ini. Dan akan dilanjutkan gitu ya di sesi kedua, nanti 3 minggu selanjutnya pada tanggal 19 Agustus pada jam yang sama, jam 11 juga. Jadi dimohon untuk teman-teman di sini yang telah daftar, di sini yang telah hadir gitu ya, nanti bisa ikut berpartisipasi kembali di sesi yang kedua. Karena di sesi yang kedua itu kita akan lebih banyak katakanlah dia berpraktek gitu ya, bereksperimen langsung menggunakan software Progresi ini seperti apa gitu tentunya. Kita akan latihan-latihan juga. Dan juga tadi setelah seperti yang kita lihat bersama gitu, untuk Progresi ini sebetulnya bisa kita cari tahu nih terlebih dahulu ya, bisa kita kepoin juga nih, ada di webnya di progresi.co.id. Lalu teman-teman juga bisa mencari informasinya di Instagram. Ya, ada di Instagramnya, bisa di search progresi.id ataupun juga di kanal YouTube-nya Progresi Indonesia gitu ya. Dan Progresi ini juga tersedia di App Store ataupun Google Play. Baik, itu untuk informasi singkatnya. Oke. Selanjutnya sebelum kita merujuk kepada inti kegiatan workshop kali ini, perkenankanlah saya memberi ucapan selamat siang, ini ya udah siangnya. Selamat siang dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Bernardinus Herbudiman, STMT, selaku ini yang mewakili Ketua Pelaksana sekaligus ya keterselenggaraan acara ini berkat kerjasama antara FTSP, ITENAS dengan Progresi. Silakan untuk waktu dan tempat kepada Bapak Bernardinus Herbudiman, kami persilakan untuk memberikan opening speech-nya, Pak. Terima kasih Ibu Ana selaku moderator. Yang kami hormati Bapak Rian Aron Sutanto dari CEO Progresi, rekan-rekan dari PT Progresi yang sudah hadir, rekan-rekan staf pengajar, rekan-rekan mahasiswa di ITENAS dan dari seluruh penjuru tanah air, juga rekan-rekan alumni. Saya juga melihat ada beberapa yang berkenan untuk hadir. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk semua. Kegiatan ini adalah kegiatan workshop yang akan dibimbing oleh Pak Rian Aron Sutanto dari Progresi, merupakan kerjasama dengan FTSP, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITENAS, dan kami menyambut baik kerjasama ini Pak Rian. Terima kasih, semoga bisa berjalan lancar dan berkelanjutan. Tentunya tantangan saat ini kan proyek semakin kompleks, gedung semakin tinggi, jembatan semakin panjang. Tantangan dari rekan-rekan arsitektur juga menuntut banyak hal baru, begitu ya, teknologi baru, material baru dan sebagainya. Dan tentunya membutuhkan kualitas manajemen yang baik, ya, pengendalian proyek yang baik dan seterusnya supaya proyek bisa berjalan secara efisien. Dan saat ini Pak Rian hadir untuk memberikan gagasan baru, begitu ya, memberikan solusi bagi
rekan-rekan pemerhati dan praktisi di project, sehingga segala sesuatunya bisa diatur dengan lebih baik dan di-manage. Gitu. Tentunya saya tidak akan banyak berlama-lama karena nanti Pak Aryan yang akan menjadi bintang pada siang ini. Terima kasih banyak Pak Aryan beserta tim, dan saya kembalikan ke Bu Ana. Untuk semuanya selamat berworkshop, semoga selalu bersemangat, selalu sehat, dan terima kasih. Baik, oke, terima kasih kepada Bapak Bernardinus Harbudiman, STMT, selaku apa nih Pak, yang sudah mewakili panitia gitu ya, wakil dekan juga gitu ya dari RTSP. Terima kasih Pak gitu untuk kehadirannya di sini, dan terutama gitu ya tentunya gitu saya ucapkan terima kasih kembali gitu ya kepada rekan-rekan di sini yang ternyata memang banyak ya Pak ya, berarti partisipasinya tidak hanya teman-teman mahasiswa, ternyata ini dari alumni juga gitu, dan juga dari mungkin di sini ada Bapak Ibu pemerhati konstruksi di ya di Indonesia gitu ya, dan juga Bapak Ibu dosen sekalian di sini. Oke, terima kasih Bapak Bernardinus Harbudiman untuk opening speech-nya gitu, dan tanpa berlama-lama juga gitu di sini saya langsung saja ya Pak ya kita alihkan kepada bintangnya yang tadi kalau Pak Herbert bilang bintangnya ini Varian gitu ya, sebagai CEO tentunya dari Progresi gitu. Jadi silahkan untuk kesempatannya gitu Bapak Rian, kami persilahkan mengambil alih untuk kegiatan workshop ini, nanti akan kita sambung juga ya dengan acara sesi diskusi. Silahkan Pak. Baik, terima kasih banyak Bu Pak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada ITENAS yang sudah memberikan kesempatan kepada kami Progresi selaku perusahaan di software manajemen konstruksi digital ya. Ini untuk memberikan sharing, kita dari industri juga ingin membagikan sedikit pengalaman dan kita implementasikan dalam suatu platform teknologi yang applicable dapat digunakan untuk seluruh stakeholder proyek. Oleh sebab itu kita ucapkan terima kasih kepada ITENAS yang sudah memberikan kesempatan dan menyelenggarakan acara workshop hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kepada juga jajaran FTSP, ITENAS yang sudah menyelenggarakan acara hari ini. Terima kasih banyak kepada peserta juga yang sudah turut hadir. Baik, untuk selanjutnya langsung saya ambil share screen ya di layar saya supaya langsung kita mempelajari seperti apa itu progresi. Ini ya. Ya, silakan Bapak sudah. Nah, ini sudah bisa Pak, sudah terlihat. Ya, enggak, tadi cuma sedikit ada diskusi mengenai ini. Saya share screen-nya kelihatannya harus per window ini. Sedangkan saya harus mau men-share screen seluruh layar saya sekalian. Berikut ada beberapa file yang saya juga ingin tunjukkan nanti seiring berjalan. Baik, sementara seperti ini dulu nggak apa-apa. Jadi nanti saya akan mempresentasikannya langsung masuk ke dalam tahap demonstrasi seperti apa itu progresi. Nah, ini kelihatan PowerPoint saya atau website? Terlihat, Pak. Oh, ini website, Pak. Baru terlihatnya website, Pak. Biasanya ini terlihat langsung sih, Pak. Jadi screen-nya berarti ini salah satu aja ya, Pak ya? Nggak langsung. Iya, harusnya semuanya. Jadi supaya... Iya. Nah, sekarang sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat ya? Ya, betul. Sudah terlihat sekarang, full ya? Ya, sudah. Oke. Mohon maaf, ada technical difficulties ya, namanya teknologi. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Kita mempunyai program yang kita sudah lakukan sebetulnya dengan banyak institusi. Hari ini kita berkesempatan bersama ITENAS, kita namanya berproyek bersama Progresi, yang artinya kita langsung mendemonstrasikan bagaimana penggunaan progresi. Jadi supaya teknologi itu, supaya kita mengetahui garis besarnya dan juga langsung mempraktekkan. Baik,
Namun sebelum saya presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Ryan Aaron Sutanto. Saya menyelesaikan pendidikan saya teknik sipil di Universitas Kristen Petra di Construction Engineering Management. Lalu saya juga berkesempatan untuk menyelesaikan master degree saya di Oregon State University. Lalu saya juga menempuh karir juga sebagai profesional dan entrepreneur. Saya memulai karir saya sebagai project engineer di salah satu perusahaan swasta yang spesialisasinya di bangunan komersial dan industrial untuk bangunan sipil dan baja. Lalu saya juga berkesempatan saat saya di United States itu sebagai senior BIM engineer yang bekerja pada perusahaan klien kami itu banyak di bangunan komersial. Spesialisasinya saya pada saat itu di building automation system untuk BIM-nya di Apple Campus. Lalu saya juga pernah bekerja sebagai staf khusus infrastruktur di DKI untuk mulai dari hulu sampai hilir ya, pekerjaan konstruksi mulai dari perencanaan, lalu pelelangan, lalu construction, operation maintenance, kita ikuti prosesnya. Lalu saya sekarang bekerja sebagai sebuah perusahaan konstruksi, dan yang mendorong saya untuk membuat suatu usaha lainnya yaitu di bidang construction management digital, yaitu dengan produknya Progresi. Itu kita berdasarkan dari pengalaman yang sudah saya lakukan di masa lalu, untuk kita semangatnya membangun komunitas konstruksi di Indonesia yang lebih melek akan teknologi. Nah, kita mempunyai produk di sini Progresi, nanti akan saya jelaskan di presentasi selanjutnya. Oke. Selanjutnya saya masuk ke dalam materi. Baik. Apa itu Progresi? Progresi ini merupakan software manajemen konstruksi yang memfasilitasi perencanaan dan memonitor proyek secara real time. Yang datanya itu kita semua keputusan berbasis data, visual, dan analisa dengan menggunakan cloud system, di mana semua datanya itu akan terintegrasi. Artinya data satu dengan data yang lain itu berbicara antara satu data dengan yang lain kepada seluruh stakeholder proyek untuk mengukur parameter penting, yaitu biaya mutu waktu dan K3. Nah, kita mempunyai slogan Construction Simplified, itu yang dimana kita berangkat dari semangat untuk menyederhanakan proses konstruksi yang notabene itu sudah sangat kompleks dan ribet. Gitu. Kita berusaha untuk sederhanakan. Nah, ilustrasinya itu seperti gambar pada layar, di mana kita mempunyai suatu project management yang berada pada suatu cloud system, di mana kita dengan menggunakan Progresi kita dapat melakukan yang namanya planning, lalu kita lakukan pengontrolan proyek secara berkala melalui laporan harian tiap harinya. Lalu setelah itu kita akan menganalisa dari data tersebut sehingga kita dapat mengetahui bagaimana status proyek. Lalu kita melakukan yang namanya komunikasi beserta stakeholder lainnya untuk pengambilan keputusan. Nah, kurang lebih Progresi itu seperti demikian. Nah, lalu apa sih manfaat yang kita dapatkan setelah menggunakan Progresi? Nah, kita tentunya tidak jauh-jauh dari 4 parameter kita sebagai orang kontraktor atau sebagai pelaksana pembangunan maupun mewakili owner juga ya sebetulnya, yaitu pastinya proyek itu diselesaikan on budget, lalu on schedule, lalu kualitasnya sesuai yang diharapkan, dan yang paling penting sekarang itu adalah keselamatan kerja pada suatu proyek. Nah, bagaimana peningkatan profit itu bisa dilakukan? Tentunya kita dengan perencanaan yang matang, dengan monitoring yang kita lakukan secara berkala setiap harinya, kita dapat mengurangi inefisiensi di lapangan.
kita memonitor yang namanya variabel-variabel cost pada suatu kegiatan konstruksi, mulai dari material, peralatan, pekerja, dan schedule, keterlambatan, itu semuanya kita rencanakan dengan baik dan kita monitor dengan baik, sehingga hal tersebut harapannya bisa meningkatkan profit dari suatu kegiatan konstruksi atau proyek konstruksi. Lalu percepatan penyelesaian proyek, yaitu dari kita memonitor schedule-nya, kita monitor jumlah pekerjanya, kedatangan material, semua kita kontrol, sehingga hal-hal tersebut merupakan variabel yang mendukung percepatan penyelesaian proyek atau penyelesaian proyek yang tepat waktu. Lalu bagaimana agar kualitas dari pekerjaan itu bisa dikontrol? Kita tentunya mempunyai fitur, nanti akan saya jelaskan kemudian, kendala, memonitor kendala yang ada di lapangan, sehingga kita mengetahui bagaimana statusnya, dan nanti kita akan menentukan dan melakukan pengambilan keputusan agar suatu permasalahan itu tidak berlarut-larut. Jadi harus diselesaikan segera. Lalu yang terakhir adalah mencapai zero accident, di mana kita akan merencanakan program keselamatan kerja pada proyek, dan kita juga akan memonitor bagaimana perkembangan aplikasinya atau implementasinya di lapangan agar pekerja itu tidak mengalami suatu kecelakaan kerja. Nah, sebetulnya apa sih yang kita lakukan di progresi? Itu adalah terdiri dari 4 pilar yang kita lihat pada layar. Yaitu mulai dari perencanaan, kita melakukan suatu perencanaan, kita melakukan suatu pelaporan harian setiap hari, lalu kita dapatkan data tersebut, kita mendapatkan analisa untuk mengetahui bagaimana status proyek. Dan yang terakhir adalah diskusi, di mana 4 pilar ini, kita sebutnya 4 pilar. 4 pilar ini merupakan workflow dari kegiatan konstruksi itu sendiri. Jadi progresi ini tentunya kita harus menyesuaikan dengan bagaimana workflow terbaik dari suatu kegiatan konstruksi dari awal hingga akhir. Tentunya kita harus melakukan suatu perencanaan. Apa yang kita rencanakan? Yaitu mulai dari schedule-nya, budgetnya, lalu material, peralatannya, pekerjanya, subkontraktornya, program K3-nya, dan kita rencanakan program K3-nya. Lalu mengenai laporan harian, kita juga harus memonitor setiap harinya secara berkala. Apa yang kita monitor? Tentunya kita memonitor hal yang sama, agar kita mengetahui bagaimana progres perkembangan setiap aktivitas. Kita monitor setiap harinya, karena kita produknya digital, kita juga dapat memonitornya melalui mobile phone kita. Lalu yang ketiga, kita melakukan analisa. Analisa ini merupakan perbandingan dari data perencanaan dan laporan harian. Ini dua informasi yang kita jadi perencanaan itu sebagai benchmark kita, dan kita perbandingkan dengan bagaimana aktual dari proyek tersebut, sehingga kita dapat mendapatkan status proyek, mulai dari status material, peralatan, pekerja, semuanya kita dapatkan untuk kita ambil keputusan. Nah, keputusan itu tentunya perlu koordinasi dengan banyak stakeholder. Nah, kita ada lagi fitur atau pilar keempat, yaitu pilar diskusi, di mana kita harus berkoordinasi antara satu pihak dengan pihak yang lain agar kita bisa mengambil suatu keputusan. Nah, ini merupakan workflow yang nanti bisa dipelajari. Nanti saya akan juga sekalian buka websitenya supaya teman-teman semua di sini bisa melihat di mana dapat mengakses seluruh informasi mengenai progresi. Lalu karena produk kita digital juga nanti ada peran yang namanya peran pelaksana di lapangan yang akan mengambil seluruh data lapangan, itu bisa juga diakses melalui atau memasukkan melalui mobile phone, di mana kita tersedia di baik Android maupun iOS. Oke, selanjutnya kita akan mulai masuk ke dalam materi. Jadi ini saya mempunyai materi presentasi PowerPoint, nanti akan saya bagikan ke teman-teman, tapi nanti ini saya menjelaskannya tidak melalui PowerPoint, saya langsung menjelaskan melalui web supaya bisa langsung terlihat. Baik.
Oke. Inilah website kami di progresi.co.id, di mana seluruh informasi itu ada tertera di website kami. Lalu yang kita akan gunakan sebagai acuan pelatihan hari ini adalah tab features ini, di mana ini kembali lagi ke 4 pilar yang tadi saya sampaikan, dan di bawah ini ada video yang mengandung seluruh tutorial step by step bagaimana penggunaannya. Jadi nanti teman-teman apabila ingin melihat bagaimana step by step-nya dan bisa diulang-ulang berulang-ulang kali, itu bisa melihat melalui channel YouTube kita. Nah, oke, selanjutnya saya akan masuk ke dalam demonstrasi progresi itu sendiri. Baik, teman-teman, ini saya sudah membuat suatu percontohan proyek yang bisa dijadikan acuan hari ini kita melakukan demonstrasi. Nah, pertama-tama kita melakukan yang namanya bab perencanaan di sini. Nah, di pilar perencanaan ini kita mulai masuk di mana kita merencanakan sebuah proyek. Nah, ini proyeknya sederhana, diselesaikan dalam waktu 8 hari, ya 1 minggu, kurang lebih 1 minggu, nilainya juga kecil untuk membangun pos satpam. Nah, kurang lebih apa sih yang kita lakukan di progresi ini? Kita merencanakan mulai dari schedule-nya, budgetnya, material, peralatan, pekerja, yang tadi saya sudah sebutkan itu, dan K3-nya. Kita lakukan semua di platform ini. Jadi sebagai percontohan, ini kita masukkan RAB kita di dalam sini. Kita masukkan tasnya, kita masukkan harga satuannya, kita masukkan kuantitinya, dan satuannya nanti selebihnya subtotal ini akan menghitung secara otomatis beserta bobotnya. Nah, lalu yang selanjutnya kita rencanakan, pertama, nah ini kita bisa lihat ya, kita ambil percontohan tas pembesian 4 diameter 12 ini. Di mana ini sudah ada lambang centangnya. Lambang centang ini artinya dia sudah direncanakan semuanya. Full lengkap, semua sudah direncanakan. Nah, yang paling pertama adalah predecessor. Predecessor ini nanti kaitannya dengan schedule. Nah, bagaimana keterkaitan antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lain, ini mungkin saya tidak menjelaskan detail lagi mengenai kelas scheduling ya. Namun, secara konsep, predecessor merupakan aktivitas yang harus dimulai sebelum atau diselesaikan sebelum aktivitas selanjutnya bisa dimulai. Jadi setelah kita melakukan yang namanya rangkaian hubungan antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lain, dia akan membentuk suatu schedule dari proyek itu sendiri. Di mana melalui progresi kita juga dapat melihat di mana critical path-nya atau aktivitas yang berada dalam lintasan kritis, di mana kita bisa mengontrol apabila aktivitas tersebut ada keterlambatan, pastinya akan mempengaruhi jadwal proyek secara keseluruhan. Nah, itu nanti kita bisa menggunakan tool ini. Nah, selanjutnya kita mulai masuk ke dalam perencanaan material. Seperti apa perencanaan material? Baik, ini kita bisa lihat untuk aktivitas pembesian 4 diameter 12 itu, kita masukkan, kita rencanakan materialnya apa? Ini yang kita sebut analisa. Nah, analisanya kita masukkan. Ini kalau misalnya ada material yang perlu ditambahkan, kita bisa klik tambah di sini, lalu kita masukkan materialnya, tinggal kita pilih saja apa yang menjadi komponen dari pembesian. Misalnya besi dan bendrat. Kita masukkan kuantitinya di sini, lalu kita masukkan juga tanggal penerimaan di lapangan. Bagaimana kita bisa mengetahui tanggal penerimaan di lapangan? Kita sebagai project manager atau sebagai manajemen proyek tentunya harus bisa mengatur atau mengestimasi kira-kira H-min berapa sih material itu harus didatangkan di proyek apabila dimulainya tanggal misalnya 15 Januari. Jadi kita misalnya H-1 atau H-1 minggu atau H-2 minggu itu kita bisa masukkan perencanaannya di sini. Nah, ini supaya nanti juga sambil menjawab pertanyaan kalau misalnya ada, ini dari mana sih kita bisa mendapatkan seluruh material di sini? Kok bisa cuma tinggal memilih? Nah, ini saya agak step back dulu sebentar. Nah, kita di sini mempunyai namanya master, data master di sini. Nah, dalam
hal ini kita melihat namanya master material. Jadi master material itu kita memasukkan seluruh material yang ada di dalam proyek ini. Nah, kita masukkan seluruh material apa saja yang dibutuhkan di proyek ini. Apakah master material ini harus dimasukkan sekaligus? Tidak harus. Ini bisa kita build over time. Artinya kita bisa build berkesinambungan secara progresif, perlahan-lahan. Nah, kalau misalnya kita mempunyai proyek nih di lokasi A, lokasi B, tapi mungkin 60% dari material yang kita gunakan itu bisa digunakan di lokasi yang B misalnya. Ya, kita juga bisa menggunakan fitur import di sini, di mana kita tidak perlu membuat dari awal, tapi kita bisa import dari proyek yang lain, sehingga kita bisa mendapatkan 60% dari material yang kita gunakan di proyek selanjutnya. Nanti tentunya kita harus menyesuaikan harga satuannya. Baik, setelah kita rencanakan materialnya, kita rencanakan yang namanya peralatannya. Seperti apa? Kurang lebih peralatan ini sama seperti material. Kita bisa tambahkan juga. Yang kita rencanakan adalah berapa kuantitinya. Nah, cuma perbedaannya material ini bisa material yang kita beli, peralatan ini bisa peralatan yang kita beli, bisa peralatan yang kita sewa gitu. Nah, pada kasus di mana sewa, kita bisa memasukkan berapa lama kita menyewa, apakah 1 hari, 1 bulan, kita bisa masukkan. Nah, dalam kasus ini cutting wheel-nya kita beli, sehingga di sini tidak masuk sewanya berapa lama. Lalu kita juga bisa menentukan kapan material tersebut harus dimasukkan di lapangan dan kapan harus dikeluarkan mob demobnya. Karena pada saat kita mengeluarkan di lapangan itu telat, dia pasti akan ada implikasi cost-nya. Nah, nanti ini kaitannya dari perencanaan ini kita bisa melihat pada nanti ada fitur notifikasi. Nanti selanjutnya akan saya jelaskan lebih rinci. Nah, kita bisa merencanakan peralatannya. Baik. Yang terakhir adalah kita merencanakan pekerja di sini. Jadi perencanaan pekerja itu di sini ada 2 jenis. Nanti saya akan jelaskan satunya. Nah, ini yang dilihat pada layar, kita merencanakan berapa pekerja yang harus dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Jadi ini adalah perencanaan pekerja per task. Nah, nanti kaitannya untuk mengukur produktivitas setiap aktivitas. Jadi pada saat kita mengisi nanti laporan harian itu, informasi ini akan dijadikan acuan untuk mengukur produktivitas dari progres suatu pekerjaan. Nanti saya akan tunjukkan di laporan harian. Nah, namun perencanaan pekerja yang satunya, kita punya lagi yang kedua, itu untuk fungsinya nanti untuk seperti opnam mandor ya. Jadi kita mengetahui setiap harinya itu dibutuhkan berapa orang pekerja. Nah, ini perencanaan pekerja yang berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu untuk per task, untuk mengukur produktivitas, sedangkan ini untuk lebih ke arah berapa orang hari yang dihabiskan dalam hari tersebut. Nah, kita harus rencanakan dulu. Kenapa kita perlu merencanakan? Karena kita harus mempunyai benchmark. Nah, bagaimana kita bisa menentukan berapa orang dalam kurun waktu tertentu? Nah, ini biasanya kalau manajer di lapangan, dia pasti sudah akan mempunyai estimasi juga, feeling, atau sensitivitas, di mana dia merencanakan, misal, utamanya pekerjaan dimulai dengan galian, aktivitas galian. Nah, itu kita sudah bisa, tergantung skala proyek tentunya, kita bisa melihat berapa orang sih yang dibutuhkan untuk pekerjaan galian. Misalnya 10 orang kah atau 20 orang, kita bisa masukkan di sini dalam kurun waktu tertentu. Misalnya galian itu diselesaikan dalam jangka waktu sebulan. Ya, berarti kita mengisi 20 orang, contohnya 20 orang selama 1 bulan. Nanti kita bisa copy gitu. Kita masukkan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian X orang gitu atau 20 orang. Kurang lebih demikian. Lalu selanjutnya kita juga bisa merencanakan, safety-nya. Seperti apa safety atau K3 itu direncanakan? Kita merencanakan
kita memforecast kira-kira ada potensi bahaya seperti apa yang dapat mengakibatkan kecelakaan pekerja pada proyek. Nah, ini biasanya safety officer itu menggunakan yang namanya job hazard analysis itu untuk memperkirakan, ini sebelum proyek mulai ya, kita sudah harus memforecast kira-kira apa sih potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Nah, contohnya ini galian tanah bisa menyebabkan orang terjatuh ke dalam lubang, maka harus ada solusi yang dilakukan. Misalnya harus briefing atau dikasih police line atau harus dikasih peralatan safety yang lainnya, kita bisa tuliskan di sini. Ini sebagai benchmark kita untuk melakukan suatu perencanaan keselamatan kerja. Lalu selanjutnya kita bisa merencanakan subkontraktor. Nah, subkontraktor ini nanti fungsinya nanti sebagai sistem approval. Jadi di mana subkontraktor akan mengajukan berapa progres yang sudah diselesaikan oleh subkontraktor kepada general kontraktor. Nah, contohnya seperti apa? Ini misalnya proyek ini dikerjakan oleh 2 subkontraktor dengan masing-masing nilai kontraknya. Kita lihat salah satunya untuk pekerjaan cat ini, kita masukkan skop pekerjaannya, harga satuan, quantity, kita masukkan semuanya. Lalu setelah itu nanti ini dijadikan acuan untuk si subkontraktor mengajukan approval progress kepada general kontraktor. Nanti kita bisa lihat di laporan harian dan analisa. Baik, ini supaya tidak terlalu banyak saya tutup. Oke, selanjutnya saya ingin menunjukkan rekap. Nah, rekap ini seperti apa? Rekap ini tadi setelah kita memasukkan perencanaan material, semuanya akan tertabulasi di sini. Jadi di mana kolom sebelah kiri ini merupakan tas dari proyek, ke kanan ini merupakan material apa saja yang digunakan di proyek. Nah, lalu angka-angka di sini itu merupakan angka-angka yang terasosiasi dengan aktivitas masing-masing. Lalu di paling bawah itu merupakan kumulatifnya. Dikalikan harga satuan, di sebelah kanan kita mendapatkan rencana anggaran material proyek. Ya, ini yang kita sebut RAP material proyek. Jumlahnya sekian. Nah, ini akan dijadikan acuan untuk budget berapa sih maksimal rupiah atau maksimal quantity yang menjadikan acuan untuk pelaksanaan proyek. Nah, nanti pada saat kita melakukan laporan aktualnya setiap hari, kita akan nge-track dari acuan quantity-quantity ini. Lalu selanjutnya adalah rekap mengenai peralatan. Nah, ini kurang lebih sama seperti material. Dia menunjukkan berapa unitnya dan tas yang terasosiasi dengan penggunaan peralatan tersebut. Lalu di paling bawah ini ada yang namanya kumulatif, lalu di sebelah kanan merupakan budget peralatan proyek. Jadi uang maksimal yang dijadikan acuan untuk proyek ini. Baik, selanjutnya adalah rekap pekerja, di mana kita bisa melihat di kolom sebelah kiri seluruh aktivitas yang harus diselesaikan di proyek beserta jumlah orang yang terasosiasi untuk masing-masing aktivitas setiap harinya. Sedangkan yang di garis berwarna orange ya atau jingga ini itu merupakan jumlah orang maksimal setiap harinya. Gitu. Baik. Selanjutnya, dengan demikian saya sudah menyelesaikan penjelasan mengenai perencanaan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pilar laporan harian. Nah, laporan harian ini seperti apa sih? Oke, ini saya tutup dulu. Oke, kita masuk ke laporan harian. Laporan harian ini seperti apa? Oke, kita bisa lihat di sini bahwa ini merupakan laporan harian dari tanggal 12 hingga tanggal 19.
Nah, yang sudah ada centangnya ini merupakan yang sudah diisi. Nah, ini nanti ada kaitannya pada fitur notifikasi. Jadi, seorang pelaksana lapangan itu atau pihak-pihak atau pelaksana lapangan itu bertanggung jawab untuk melaporkan bagaimana prestasi di proyek hari itu. Nah, apabila dia sudah mengisi, dia akan keluar centangnya di sini. Namun kalau misalnya dia belum mengisi, dia nanti akan keluar notifikasi yang akan keluar di sistem kita dan akan keluar juga notifikasinya di handphone kita. Gitu. Baik, kita akan melihat satu persatu seperti apa sih penampakannya laporan harian itu seperti apa. Nah, kita contohkan pada hari tanggal 19 Januari ini, di mana secara overall ya, itu laporan harian itu cakupannya terdiri dari prestasi, tentunya prestasi pekerjaan, lalu jumlah pekerjanya, lalu pemakaian materialnya, penerimaan materialnya, lalu mob demo peralatan, cuacanya. Nah, cuaca ini juga penting ini untuk menjustifikasi kalau misalnya progresnya itu kurang atau produksinya itu kurang, itu mungkin disebabkan oleh faktor-faktor alam seperti hujan berapa lama, itu kita dokumentasikan juga di sini. Dan yang terakhir adalah foto-foto atau data visual yang akan menjustifikasi seluruh informasi yang akan kita isi di laporan harian ini. Nah, mari kita bahas satu-satu seperti apa sih laporan harian itu dapat diisi. Oke, kita bisa lihat pada layar bahwa ini merupakan pekerjaan yang harus dilaporkan berapa prestasinya. Bagaimana kok dia bisa tiba-tiba keluar di sini? Nah, ini kalau misalnya mau ditambahkan, kita bisa tambahkan, kita tinggal pilih aktivitasnya apa. Nah, di sini itu karena kita tadi sudah melakukan suatu perencanaan, tanggal 19 itu aktivitas yang harus keluar atau aktivitas yang harus dikerjakan itu adalah 2 aktivitas ini. Jadi otomatis sistem akan mengingatkan kepada pengisi laporan harian ini, ke pelaksana ini, bahwa 2 item ini harus sudah mulai dikerjakan. Nah, tinggal kita masukkan berapa volumenya di sini. Nah, pada saat kita memasukkan volume di sini atau kolom capaian hari ini itu kita tidak memasukkan dalam rupa persen, bukan persentase. Karena persentase itu kecenderungannya seseorang itu tidak bisa memvisualisasikan, misalnya kita menyebutkan pekerjaan dinding kita sudah selesaikan 15% atau 20%. Nah, angka 15 atau 20% ini tidak bisa tervisualisasikan, terbayang di mana sih kok bisa bentuknya 15 atau 20%. Nah, namun yang mengisi ini harus dalam rupa volume, misalnya 100 meter persegi atau 200 meter persegi. Artinya, dia itu harus melakukan kalkulasi terlebih dahulu sehingga data yang dimasukkan itu akurat. Jadi dia memasukkan di sini adalah volume sebenarnya. Apakah 100 meter persegi itu dia sudah menghitung mungkin dari as 1 sampai as 5 misalnya. Nah, namun dalam mengisi informasi ini, pelaksana itu akan dibantu oleh 4 variabel pada 4 kolom di sebelah kanannya ini. Nah, kita mempunyai di sini parameter target harian, di mana target harian ini angkanya diperoleh dari average atau rata-rata volume totalnya dibagi berapa hari. Jadi di sini kita bisa mempunyai sebuah acuan di mana setiap hari itu sebetulnya berapa sih volume yang harus diselesaikan. Nah, pada saat seseorang memasukkan di capaian harian ini, dia bisa mengukur apakah data yang dia masukkan itu di atas atau di bawah dari target harian. Jadi pada saat dia mengisi informasi di kolom capaian hari ini, dia itu mempunyai suatu sensitivitas untuk menguji kembali atau mengecek data yang dia masukkan itu valid apa enggak. Jadi kolom target harian ini sangat bermanfaat untuk input data. Nah, lalu 3 kolom di sebelah kanan ini juga penting, di mana apabila ada suatu pekerjaan atau aktivitas yang dikerjakan lebih dari 1 hari, misalnya 2 minggu atau 1 bulan, itu kan progresnya akan bertahap, nggak bisa di hari pertama langsung 100%, dia harus memasukkan terakumulasi. Nah, ini 2 kolom ini manfaatnya di situ, di mana pada saat dia memasukkan misalnya progres di hari ke-5 misalnya,
dia sudah tahu bahwa dia itu sekarang sudah terakumulasi dari 5 hari itu berapa persen di sini, atau volumenya sudah berapa. Nah, ini merupakan parameter juga yang membantu supaya kita pada saat memasukkan data itu kita mengetahui bahwa data yang kita masukkan itu akurat apa tidak. Di mana kita akan mencapai di kolom yang sebelah kanan ini, yang warna merah ini. Ini adalah target global. Jadi tujuan akhirnya itu di sini, volume kontraknya di sini. Dan dua kolom di sebelah kanan ini ada T dan PT ini merupakan kepanjangan dari tukang dan pembantu tukang. Di mana seseorang, nah ini tadi yang saya sampaikan, di mana seseorang itu dapat memberikan atau mengukur produktivitas melalui justifikasi berapa orang yang dipekerjakan untuk menyelesaikan aktivitas ini versus berapa capaian yang diselesaikan. Jadi akan terjustifikasi informasinya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam jumlah pekerja. Nah, jumlah pekerja ini manfaatnya adalah kita memasukkan ini seperti absen pekerja. Nah, kecenderungannya kalau di Indonesia itu kan masih menggunakan sistem yang namanya sistem borongan. Sistem borongan ini baik, namun ada kelemahannya. Kelemahannya itu biasanya kalau misalnya pekerja itu ibaratnya borongannya itu harganya volumenya masuk, dia nggak akan ada permasalahan gitu. Tapi kalau misalnya volumenya itu kurang, mereka pasti akan mulai mengajukan berapa orang hari yang akan dibayarkan oleh kontraktor gitu kan. Nah, sehingga kita daripada menggantungkan pencatatan dari mandor itu selama terakumulasi 2 minggu atau 1 bulan. Nah, ini biasanya ibaratnya gajiannya ya, kita panggilnya gajiannya itu sesuai negosiasi atau sesuai kesepakatan, bisa 2 minggu sekali atau sebulan sekali atau per berapa persen itu kita tidak mempunyai catatan gitu secara berkala setiap harinya, biasanya langsung disodori setiap 2 minggu sekali. Nah, dengan adanya fitur progresi ini, jumlah pekerja ini kita bisa mengabsen setiap harinya sehingga kita tidak menggantungkan informasi atau tidak mempunyai ketergantungan informasi terhadap data yang seharusnya kita dokumentasikan setiap hari itu kita bergantung ke rekap mandor kita. Nah, kita masukkan di sini berapa orang, berapa shift kita masukkan, terasosiasi nanti dengan harga masing-masing. Nah, ini kita juga bisa tambahkan jenis pekerja yang lain untuk masuk ke dalam absen ini. Baik. Lalu nanti dia akan otomatis terhitung di sini. Kira-kira berapa orang hari totalnya terakumulasi untuk hari tersebut. Nah, lalu untuk pemakaian material, kita bisa masukkan juga berapa material yang sudah digunakan, misalnya cat dinding kuantitinya berapa, satuannya, lalu terasosiasi untuk aktivitas apa, itu kita tulis di sini. Lalu selanjutnya penerimaan material. Nah, ini sama, kita juga memasukkan berapa kuantitinya untuk setiap material yang akan dimasukkan, diterima di lapangan. Nah, ini nanti orang logistik yang akan mencatat setiap harinya. Lalu di sini ada mob demo peralatan, kita juga masukkan berapa kuantitinya peralatan atau peralatan yang akan dikeluarkan dari proyek. Oke, lalu selanjutnya cuaca, tadi saya sudah jelaskan untuk memberikan record kapan berapa jam, misalnya ke dalam keadaan hujan, itu berapa jam, dari jam berapa sampai jam berapa, kita bisa masukkan di sini. Lalu yang terakhir kita bisa upload foto maupun video untuk menjustifikasi seluruh informasi yang ada di atas ini. Oh ya, saya ingin menambahkan satu juga informasi penting mengenai pemakaian material ini. Juga pada saat kita memasukkan kuantitinya itu, kita mempunyai sensitivitas juga dengan dua kolom di sebelah kanan ini, yaitu dengan penggunaan maksimal dan sisa. Nah, penggunaan maksimal ini dapatnya dari mana? Ini dari budget maksimal, kuantiti maksimal yang dibutuhkan atau yang sudah direncanakan di awal tadi. Jadi pada saat kita memasukkan, kita di sini sudah mempunyai sensitivitas
apakah kita ini melebihi yang sudah kita rencanakan apa tidak. Nah, di sini juga ada perhitungan mengenai sisanya. Nah, kalau sisanya ini negatif, berarti sudah pemakaiannya itu over. Tapi kalau misalnya ini masih positif, berarti dia material tersebut masih bisa digunakan untuk aktivitas yang lain. Nah, itu kita record semua di sini. Baik, satu informasi penting lainnya adalah di mana seluruh data yang ada di progres ini bisa diekstrak atau diekspor Excel. Jadi pada saat, oh ya tadi mungkin saya juga belum menambahkan, pada saat kembali ke perencanaan itu bisa kita masukkan ke dalam perencanaan itu tidak harus manual, kita juga bisa memasukkannya melalui Excel gitu. Jadi tinggal copy paste kita masuk ke platform, dari Excel masukkan ke platform. Begitu pula untuk mengambil data dari platform kita juga bisa ekstrak Excel-nya gitu. Baik, selanjutnya saya ingin menunjukkan ada lagi satu jenis laporan, yaitu laporan kendala. Nah, ini kendala ini kita bagi menjadi dua, yaitu kendala lapangan dan kendala safety. Di mana di sini kita menggunakan sistem open dan close. Open dan close itu artinya gini, kalau misalnya open itu artinya suatu kendala itu belum ditindaklanjuti atau statusnya itu masih belum selesai gitu. Sedangkan kalau close itu berarti sudah tutup, sudah tidak ada, sudah selesai gitu, sudah ditindaklanjuti. Nah, sebagai salah satu contohnya ini misalnya ada kendalanya banjir. Disebabkan oleh hujan yang lebat, solusinya ini adalah buat saluran air. Siapa yang harus melaksanakan ini? Pak Dodo, PIC-nya. Tanggal kejadiannya kapan? Nah, dan dia harus diselesaikan. Deadline-nya tanggal berapa? Tanggal 13. Ya, dia harus diselesaikan. Nah, ini karena sudah lebih, dia masih belum diselesaikan, dia statusnya masih open. Itu. Nah, kita mau lihat detailnya beserta gambarnya seperti ini. Nanti kalau misalnya memang sudah ditindaklanjuti, dia harus upload foto, memberikan keterangan bahwa itu sudah selesai, dan dia akan menutup statusnya. Oke, selanjutnya mengenai kendala safety. Nah, ini prinsipnya sama seperti kendala lapangan, namun dia segala sesuatu kendala yang safety related atau kaitannya dengan safety, di mana ada bahayanya, galian yang menganga, lokasinya di mana, PIC-nya siapa, tanggal dilaporkan, ada deadline juga, dan kita bisa lihat juga detailnya bagaimana hal tersebut harus ditindaklanjuti. Baik. Oke, dengan demikian saya sudah menyelesaikan penjelasan mengenai pilar laporan harian. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke analisa. Analisa ini merupakan pilar yang menjadi core dari progresi itu sendiri. Di mana kita tidak sebagai pengelola proyek itu tidak harus melakukan suatu audit proyek secara repetitif, karena semua data itu terintegrasi dan kita tidak perlu menghitung-hitung ulang. Nah, kalau pada metode yang masih menggunakan Excel dan tradisional itu kita harus mengumpulkan informasi dari banyak orang, baru kita rangkum dan kita hitung. Dan di mana setiap hari itu pasti informasi itu dinamis. Setiap hari ada perkembangannya, tiap hari ada perkembangannya. Dan apakah kita harus menghitung status proyek itu berulang-ulang setiap hari untuk mendapatkan informasi yang sama? Nah, oleh sebab itu ada progresi di sini untuk menghitungkan untuk kita semua. Oke, kita sekarang masuk ke dalam fitur analisa atau pilar analisa. Pilar analisa. Nah, seperti apa sih penampakannya? Baik. Yang pertama kita lihat di sini pada layar adalah informasi mengenai proyek, jumlahnya, pekerjaannya, lalu alamatnya. Nah, dan yang terpenting di sini adalah ada 4 peran. 4 peran yang kita tampilkan di progresi dengan akses yang berbeda-beda. Nah, 4 peran ini merupakan 4 peran yang memang ada di proyek, gitu. Di mana ada planner, di mana ada project admin atau orang di lapangan yang akan melaporkan bagaimana progres di lapangan. Lalu ada subkontraktor yang berpartisipasi juga untuk mengajukan approval.
Lalu yang terakhir adalah stakeholder. Nah, stakeholder ini bisa siapapun. Stakeholder ini baik pihak internal dari kontraktor maupun pihak eksternal dari kontraktor itu sendiri. Nah, itu bisa dari konsultan, bisa dari MK-nya, bisa dari owner-nya itu sendiri juga bisa mengakses progresi. Nah, seperti apa sih contohnya? Nah, project admin itu misalnya ada 5 orang, lalu dia bisa juga dikontak melalui WhatsApp dan email apabila ada sesuatu yang perlu didiskusikan. Nah, analisa ini akan memberikan seluruh status proyek. Nah, kita bisa lihat pada layar yang pertama ini adalah untuk menguji atau mengetahui status dari proyek menggunakan metode earned value management. Nah, ini saya nggak menjelaskan lebih lanjut bagaimana earned value management itu bekerja, tapi yang pastinya dia akan membutuhkan 3 kurva ini, yaitu kurva yang warna biru, kurva perencanaan, lalu kita perbandingkan juga dengan kurva yang warna orange, yaitu kurva pelaksanaan atau prestasi proyek, dan yang terakhir adalah kurva actual cost atau biaya aktual, biaya real dari proyek yang kita perbandingkan sehingga kita mendapatkan status proyek itu setiap harinya. Nah, kita dapatkan status itu setiap harinya dengan rasio-rasio yang ada. Nanti kita akan lihat detailnya seperti apa sih. Nah, detailnya itu seperti ini, di mana dari keseluruhan dari data yang kita masukkan, kita akan mendapatkan informasi mengenai data perencanaan, prestasi, dan actual cost. Dari 3 kolom data ini, itu kita akan membutuhkan 2 output ini, yaitu schedule varian dan cost varian. Ini SV itu schedule varian, CV adalah cost varian. Di mana kita bantu user untuk dapat mengidentifikasi bagaimana status project apabila dia schedule, artinya waktu proyek. Di mana kita bantu dengan menggunakan color coding. Kalau misalnya dia minus, dia merah, artinya dia nggak bagus, artinya schedule-nya terlambat. Tapi sebaliknya kalau misalnya hijau, yaitu plus, artinya dia lebih cepat. Sedangkan di sini cost, dia akan mengukur apakah kalau misalnya dia merah, berarti dia over budget gitu kan. Dan kalau misalnya dia hijau, dia positif, berarti dia under budget, masih ada sisa gitu kan. Nah, kita mengukur status proyek itu kalau datanya dimasukkan setiap hari, dia akan mengukurnya itu statusnya juga setiap hari. Kita dapat dengan live mengetahui bagaimana status proyek baik dari schedule maupun cost-nya setiap harinya menggunakan fitur analisa ini. Lalu bagaimana secara keseluruhan progres yang sudah diselesaikan oleh setiap aktivitas. Nah, kita bisa lihat ini semacam opnam ya, opnam pekerjaan. Owner juga ingin mengetahui bagaimana perkembangan progres itu setiap harinya. Lalu di sini ada kumulasinya berapa global yang sudah terselesaikan. Nah, ini proyeknya sudah hampir selesai. Baik, saya close. Nah, di sini juga ada fitur analisa untuk jumlah pekerja, di mana kita mengetahui perbandingan antara jumlah pekerja yang kita rencanakan dan yang aktual berapa. Nah, ini untuk kita mengetahui apakah pekerja kita yang ada di lapangan itu sudah sesuai dengan perencanaan apa tidak. Kalau misalnya dia terlalu banyak pekerjanya, dia pasti mempunyai potensi untuk over budget juga, over budget di pekerjaannya. Tapi kalau misalnya dia di bawah, ada juga resiko di mana pekerjaan itu tidak selesai tepat waktu. Nah, itu kita harus monitor setiap harinya melalui fitur ini. Lalu jenis pekerja. Jenis pekerja ini merupakan rangkuman dari jenis pekerja apa saja yang digunakan untuk setiap harinya. Jadi di sini akan ada rekapnya, misalnya tanggal 12 berapa jumlah orangnya, berapa shift yang dipekerjakan. Ini akan ada rekapnya di sini. Nah, kita bantu user untuk bisa melihat, menganalisa data ini melalui filter. Kita mempunyai filter apabila kita mau memfilter berdasarkan jenis pekerjaannya atau berdasarkan periodenya, misalnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, kita bisa lakukan melalui analisa ini. Lalu kita juga bisa mendapatkan rekapannya, berapa total biaya, berapa orang hari yang kita butuhkan, dan jumlah pekerjanya total ada berapa. Nah, ini nanti yang akan kita perbandingkan pada saat mandor itu melakukan klaim atau opnam
berapa orang hari yang mereka sudah pekerjakan untuk pembayaran gaji mereka. Kita bisa perbandingkan dengan data internal kita. Baik, selanjutnya adalah subkontraktor. Kita bisa lihat di sini subkontraktor di mana dia akan mengajukan progres. Nah, ini statusnya apakah dia langsung disetujui atau apakah dia masih harus merevisi. Ya, contohnya misalnya ini. Nah, dia akan mengajukan kepada kontraktor berapa persentase yang dia sudah selesaikan, apakah langsung disetujui oleh general kontraktor atau harus direvisi dulu. Nah, ini semua tanggalnya, siapa yang upload, semuanya akan teradministrasi di sini dengan baik. Baik, selanjutnya adalah kita membahas mengenai analisa material. Analisa material itu terdiri dari dua, yaitu analisa penerimaan material dan analisa pemakaian material. Nah, penerimaan material ini kita bisa lihat material apa saja yang sudah kita terima di proyek, lalu kita perbandingkan juga kapan sih tanggal diterima versus tanggal yang direncanakan. Nah, di sini ada kolom yang menunjukkan, juga ditunjukkan dengan color coding, di mana kalau misalnya dia itu, misalnya contohnya ini merah nih. Merah ini artinya dia direncanakan tanggal 12, ternyata dia datangnya tanggal 19, berarti dia udah telat. Makanya dia merah di sini, minus 7 hari. Nah, ini kita harus pantau, karena bagaimana pekerjaan itu bisa diselesaikan tepat waktu kalau ngirim materialnya di lapangan juga telat gitu. Pekerjanya nggak mempunyai material dong di lapangan, jadi nganggur dong, misalnya seperti demikian. Kita harus monitor. Lalu kalau misalnya dia datangnya lebih cepat, ya dia warna hijau di sini. Nah, kita bisa juga lihat di sini summary-nya secara global, materialnya itu apa saja, yang kita rencanakan jumlahnya berapa, yang sudah yang kita rencanakan datang di lapangan berapa, yang sudah datang berapa. Nah, apakah dia jumlahnya yang datang itu sudah sesuai apa yang dibutuhkan di lapangan. Itu kita bisa cek di sini juga. Lalu selanjutnya adalah analisa penerimaan material, di mana material itu kita bisa lihat material apa saja yang kita gunakan, tanggal dipakainya tanggal apa, untuk aktivitas apa, jumlahnya yang dipakai berapa. Nah, ini kita bisa melakukan analisa perbandingan dengan berapa sih kuantitas maksimal atau budget material untuk aktivitas ini. Nah, kita tinggal lihat apakah yang dipakai itu sudah lebih banyak atau masih di bawah yang direncanakan. Kalau misalnya dia digunakannya lebih banyak, ya berarti dia akan minus, artinya tekor, dan sebaliknya. Nah, kita juga bisa menggunakan, untuk menganalisa lebih detail lagi, kita bisa menggunakan fitur filter di sini. Kita bisa filter berdasarkan materialnya apa saja, kita bisa pilih, kita bisa analisa. Lalu juga periodenya, misalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, material apa saja yang sudah digunakan, ini bisa dimanfaatkan. Lalu dengan kita menekan full summary di sini, kita bisa melihat seluruh material yang digunakan pada proyek itu berapa yang sudah digunakan, berapa budget maksimalnya. Nah, apakah dia secara global itu masih plus atau minus. Nah, ini kalau diteruskan minus, ya berarti ada kecenderungan di akhir proyek dia akan over budget gitu kan, di sisi material. Nah, ini saya selanjutnya menuju ke peralatan. Saya nggak menjelaskan lebih detail lagi mengenai mobilisasi dan dimobilisasi peralatan. Intinya sebetulnya sama seperti material, hanya saja dia di sini ada sewa, lama sewa gitu. Nah, ini kita lakukan yang namanya analisa peralatan. Oke, saya melanjutkan ke, nah ini mengenai actual cost ya. Actual cost ini kita juga bisa lihat di analisa, ini sistemnya seperti buku tabungan kita. Gitu. Ada debit, ada kredit. Nah, debit ini artinya semacam pengeluaran yang kita lakukan pada hari tanggal 12 ini, pengeluarannya apa aja. Oh, kita beli besi, kita sewa jack drill, semua ini kita datangkan, kita harus bayar. Jadi akan mengurangi saldo. Sedangkan kalau ada terjadi pembayaran, nah ini ada pembayaran down payment dari owner, ya dia akan
memberikan angka di sini, menambah jumlah saldonya, lalu dia akan terus berkurang. Nah, di sini kita mempunyai saldo akhir di sini untuk mengecek apakah dia masih plus atau minus. Kalau misalnya masih plus, berarti kita bisa masih menggunakan cash flow dari atau pembayaran dari owner itu untuk kita bisa terus membeli baik material maupun bayar kerja, misalnya seperti begitu kan. Namun kalau dia sudah minus, artinya kita sudah harus mengeluarkan modal pribadi kita untuk melanjutkan proyek tersebut. Nah, kita juga bisa menggunakan fitur filter di sini berupa periode, tanggal berapa sampai tanggal berapa, seperti apa mutasinya, kita bisa lihat di sini. Baik, selanjutnya adalah kendala. Kendala ini kurang lebih analisanya sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan pada laporan harian, dia statusnya apakah masih open atau close. Nah, nanti kita akan ukur di sini berapa status yang masih open, berapa yang masih close, yang sudah close. Jadi permasalahan itu sudah diselesaikan apa belum. Begitu pula dengan safety, sama ini seperti menggunakan sistem open close, apakah dia sudah ditindaklanjuti atau belum. Dan terakhir adalah analisa cuaca. Nah, cuaca ini kita bisa melihat juga dalam rekap satu bulan itu berapa hari sih yang hujan gitu, yang menghambat produktivitas, misalnya tanggal 16. Nah, kita bisa lihat detailnya jam berapa saja dia hujan, kita bisa lihat gitu. Baik, dengan demikian saya sudah menyelesaikan penjelasan mengenai analisa. Nah, ini yang paling terakhir, diskusi. Oke, kita sekarang masuk ke dalam pilar yang paling terakhir adalah diskusi. Jadi setelah status proyek itu sudah kita dapatkan, tentunya kita dapat menganalisa apakah perlu tindak lanjut apabila ada deviasi yang ke arah negatif gitu kan. Nah, kita melakukan yang namanya diskusi. Nah, untuk melakukan diskusi itu kita dibantu oleh fitur ini notifikasi dulu. Jadi pada saat terjadi suatu deviasi, sistem akan mengingatkan kepada seluruh stakeholder bahwa ada suatu deviasi yang harus diperhatikan lebih detail. Nah, apa itu? Misalnya laporan harian belum diisi, dia akan memberikan notifikasi. Jadi dia akan keluar di sistem ini dan akan keluar juga di mobile phone kita. Laporan harian belum diisi, dia akan memberikan pengingat. Pekerjaan terlambat, dia akan memberikan pengingat. Lalu material stoknya menipis, dia memberikan reminder. Materialnya belum datang, dia juga akan memberikan pengingat. Lalu peralatan juga sama, apakah harus dikeluarkan apa tidak. Lalu pekerja, apabila ini nggak ada catatannya di sini, artinya nggak ada masalah. Tapi kalau dia ada masalah, dia akan memberikan pengingat. Oh, apakah pekerjanya itu terlalu sedikit atau terlalu banyak gitu kan di lapangan, dia akan memberikan informasi. Lalu kendalanya juga dia akan, apabila ada kendala lapangan yang harus ditindaklanjuti, dia akan memberikan notifikasi. Dan terakhir, apabila ada pembicaraan diskusi antara satu orang dengan orang lainnya. Nah, kita masuk ke dalam diskusi itu sendiri. Nah, diskusi itu sama, dia menggunakan sistem open atau close. Artinya kita membicarakan suatu topik yang sifatnya itu rinci, detail, kontekstual. Nah, di sini ada tiket number yang akan tergenerate ya, akan keluar secara otomatis. Ini unik, mesin yang akan mengeluarkan, supaya ini nggak ketukar gitu kan, untuk membahas apakah hal yang sama atau berbeda. Lalu inisiatornya siapa, tanggal dibuatnya tanggal berapa, di proyek apa, tasnya yang terasosiasi itu apa. Nah, ini kalau misalnya ini kan statusnya masih open, berarti permasalahan atau diskusi itu masih belum selesai. Nah, kita buka detailnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk pekerjaan acian beton ini lagi dibahas oleh beberapa orang berbeda, mulai dari Okta, Rizal, dan banyak orang lainnya untuk saling membahas isu tersebut. Nah, bisa juga melampirkan gambar. Dan apabila sudah selesai diskusinya, bisa di close statusnya. Baik, dengan demikian saya sudah mengcover seluruh apa yang ditawarkan
oleh Progresi untuk memudahkan kontraktor dan stakeholder proyek lainnya. Nah, sekarang karena ini sifatnya workshop dan pelatihan, saya ingin mulai masuk ke dalam materi penjelasan mengenai simulasi proyek yang akan kita lakukan 3 minggu ke depan. Jadi nanti kita akan bertemu lagi 3 minggu dari sekarang di sesi yang kedua itu untuk sifatnya evaluasi. Nah, hari ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa saja sih yang akan kita lakukan selama 3 minggu ke depan untuk langsung mendemonstrasi atau mensimulasikan menggunakan Progresi ini. Jadi di akhir sesi kedua, setelah kita melaksanakan sesi kedua nanti 3 minggu dari sekarang, itu kita juga akan memberikan free sertifikat. Jadi itu merupakan suatu rangkaian yang harus diselesaikan untuk mendapatkan sertifikat nantinya. Nah, apa yang kita harus selesaikan itu adalah simulasi proyek. Nah, di mana di sini kita nanti akan bagi kelompoknya berdasarkan peran masing-masing, yaitu 4 peran yang tadi saya sudah sebutkan, mulai dari project planner, project admin sebagai pelaksana lapangan, lalu ada subkontraktor, dan ada stakeholder lainnya atau owner. Nah, di sini data perencanaan kita akan mengerjakan sama pos satpam. Ini seluruh informasinya sudah ada di sini. Jadi nanti tinggal kita masukkan saja ke dalam, kita transfer informasi dari Excel ini ke dalam platform Progresi, seolah-olah ini merupakan data proyek. Lalu kita juga punya untuk project admin, itu juga mempunyai yang namanya data laporan harian. Nah, kita di sini mempunyai berapa progres setiap harinya, berapa pekerja yang digunakan, berapa material yang digunakan setiap harinya sudah kita buat di sini. Jadi nanti tinggal dimasukkan ke dalam sistem sebagai simulasi. Nah, nanti lalu selanjutnya adalah gambarnya. Ini ada gambar sederhana mengenai proyek pos satpam tersebut yang akan kita bangun, yang akan kita selesaikan. Lalu selanjutnya kita berbicara mengenai timeline-nya. Nah, timeline-nya seperti apa? Nah, timeline-nya seperti ini. Ini nanti semua informasinya, datanya akan saya serahkan kepada panitia untuk nanti didistribusikan ke teman-teman sekalian. Nanti setelah webinar ini pun, nanti kita juga akan mendapatkan daftar pesertanya. Nanti kita akan bagi-bagi berdasarkan kelompoknya, siapa yang menjadi project planner, siapa yang menjadi project admin, siapa yang menjadi subkon, siapa yang menjadi owner. Nah, ini hari ini kita bertemu 29 Juli untuk melakukan presentasi. Lalu setelah itu tim regu perencana akan memasukkan seluruh data proyek mulai besok hingga tanggal 3. Lalu selanjutnya project administrator atau project admin atau pelaksana lapangan itu sudah mengisi laporan hariannya setiap harinya dari tanggal 4 tanggal 11. Lalu setelah itu tanggal 12 sampai tanggal 15 ini owner yang akan menganalisa bagaimana hasil dari datanya dan yang setelah dimasukkan oleh project planner dan project administrator. Nah, setelah itu baru kita melakukan evaluasi dan nanti tanggal 19 Agustus kita sesi yang kedua. Nah, ini merupakan hal yang harus dilakukan secara berkesinambungan. Jadi project admin itu, project administrator tidak akan pernah bisa mengisi laporan hariannya kalau perencanaannya itu belum diisi. Jadi perencanaan itu kan merupakan hal yang harus kita lakukan di proyek. Jadi realnya pun akan seperti demikian. Jadi di kehidupan proyek itu, pengelolaannya itu pasti yang paling awal kita harus melakukan perencanaan. Nah, perencanaan itu yang dijadikan acuan. Nah, setelah itu baru project administrator itu bisa mengisi laporan hariannya berdasarkan perencanaan yang kita sudah lakukan sebagai referensi di awal. Baik, kurang lebih demikian. Selanjutnya mungkin ini saya juga sedikit memberikan informasi. Nanti kita akan bagikan juga kepada
teman-teman itu kita bagi grupnya, nanti kita tentukan siapa ketua regunya. Jadi ketua regu untuk project planner, siapa ketua regu untuk project admin, nanti kita akan masukkan ke dalam suatu grup untuk menjadi perwakilan apabila anggotanya ada pertanyaan nanti disampaikan kepada ketua. Jadi nanti tim dari progresi itu akan assist teman-teman, nggak usah khawatir. Nanti kita akan dampingi sampai 3 minggu ke depan bagaimana untuk memasukkan data-data tersebut ke dalam platform kami. Nanti kita akan membuat suatu grup untuk koordinasi. Nah, nanti kalau misalnya ternyata ada pertanyaan yang mau disampaikan, bisa disampaikan di grup atau bisa di nomor ini. Nah, selanjutnya di website kami juga sudah tadi saya jelaskan juga mengandung seluruh informasi mengenai masing-masing pilar, mulai dari perencanaan, laporan harian, analisa, dan diskusi. Di sini kita bisa klik YouTube-nya untuk step by step bagaimana memasukkan, dan juga ada video garis besar seperti apa sih masing-masing pilar itu bisa diterapkan. Baik, selanjutnya apabila ada pertanyaan bisa nanti disampaikan, dan untuk melihat informasi lebih lanjut bagaimana progresi akan development apa dan apa yang kita akan lakukan ke depannya, bisa juga mengikuti sosial media kami di progresi.id di Instagram dan channel YouTube kami di Progresi Indonesia. Baik, sebagai penutup, ini saya akan sedikit memberikan, walaupun saya nggak tampilkan semuanya ya, saya akan sedikit memberikan gambaran video itu bisa kita manfaatkan untuk dalam nanti mengisi progresi itu sendiri. Ini akan saya play ya. Baik, kurang lebih demikian. Ini saya nggak lanjutkan sampai selesai, nanti teman-teman bisa melihat masing-masing video, apabila diperlukan bisa diputar berulang supaya mungkin ada informasi yang kurang. Baik, kurang lebih dari saya demikian. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang dirasa kurang. Mudah-mudahan cukup informatif juga kepada teman-teman. Mungkin saya kembalikan ke panitia apabila ada pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak Rian gitu ya, yang telah ini sudah sangat jelas panjang lebar gitu, dan menjelaskan kepada kami semua di sini gitu ya mengenai ternyata pertanyaan kita dari tadi itu apa progres itu bisa terjawab di workshop kali ini gitu ya Pak ya gitu. Dan mudah-mudahan juga gitu bagi teman-teman yang masih bingung, masih ada kesulitan gitu untuk memahami. Tadi kan kita mengetahui ya bahwa aplikasi atau software progres ini pada dasarnya melalui aplikasi ini tuh kita dapat belajar mengelola proyek konstruksi gitu ya secara lebih efektif dan efisien dengan menggunakan 4 pilar ya Pak ya gitu kan. Nah, mungkin di antara teman-teman sekalian di sini silakan gitu ada yang ingin menanyakan untuk lebih detailnya lagi, atau ada hal-hal yang
ya masih dibingungkan gitu ya, seperti apa sih sebetulnya terkaitannya di lapangan gitu, atau mungkin teman-teman juga menemukan kendala di lapangan gitu ya berkaitan dengan yang sampai sekarang belum bisa diselesaikan gitu, ternyata bisa jadi dengan melalui progresi ini bisa terselesaikan. Boleh ditanyakan di sesi ini. Silahkan boleh di direct message ya, maksudnya bisa disampaikan di kolom komentar atau juga dapat raise hand aja, nanti silahkan bisa langsung bertanya. Ya. Silahkan teman-teman sekalian, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Varian ini katanya ada yang bertanya bahan tayangnya boleh di-share tidak, katanya seperti itu, gimana? Gimana Bu? Ini ada yang bertanya bahan tayangnya boleh di-share atau tidak, katanya Pak. Ya, bahan tayangnya boleh di-share, katanya gitu Pak. Bahan tayang? Ya, ada. Ini ada yang bertanya, ini bahan tayangnya boleh di-share. Ya, mungkin bahan yang barusan Bapak paparkan gitu ya Pak ya? Ya, tapi kan memang ini dari aplikasi ya Pak ya? Ya, nanti kalau dari webinar kali ini kan juga nanti ada rekodnya, bisa di... Betul, betul. Nanti bisa diputar kembali ke... Diputar kembali. Baik, jadi sebetulnya untuk bahan tayang gitu ya, tadi seperti yang Varian jelaskan gitu, bisa dilihat sendiri ini merupakan tayangan live on YouTube ITENAS juga gitu. Jadi nanti untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang ingin mengulas kembali gitu ya, atau ingin mencari tahu kembali gitu, tadi ada yang skip, nah bisa juga dilihat videonya lagi. Ya, seperti itu. Atau juga tadi setelah dijelaskan untuk info-infonya lebih detail sebetulnya ada juga tersedia di webnya progresi.co.id. Atau bisa juga dikepo ini di Instagramnya gitu ya, progresi.id, dan di kanal YouTube Progresi. Seperti itu. Baik, adakah lagi yang ingin ditanyakan untuk teman-teman di sini? Oke, sudah ada di web ya katanya Pak gitu. Ya. Baik, iya Bu Dewi sudah ada, jadi bisa dicek di webnya. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ini, atau mungkin karena ini sih Pak, ini kan kebanyakan juga mahasiswa nih Pak, gitu ya, mahasiswa, dan wajar sih ketika melihat, waduh ini katanya mereka masih bingung gitu ya, mungkin ya, karena kan belum selesai gitu ya pembelajarannya juga gitu, masih proses belajar mungkin di MK kan ya, manajemen konstruksi gitu, nanti harus lanjut lagi, jadi ya mungkin gitulah Pak, kalau mahasiswa masih rada-rada bingung, malu juga nih nanyanya. Ini sedikit sharing dari, jadi saya melaksanakan aktivitas workshop itu sudah keliling kan. Jadi menurut pengalaman yang saya miliki di kesempatan sebelumnya, kita jangan justru kalau belum mengikuti kelas manajemen konstruksi itu, ini lompatan yang cukup tinggi nih. Jadi kesempatan untuk melompat bagi semester-semester di atasnya, karena dulu saya juga pernah mendapatkan tantangan untuk memberikan pelatihan kepada mahasiswa. Ini kalau mayoritas mahasiswa ya, mungkin kan tadi juga disebutkan ada alumni atau orang yang sudah teman-teman yang sudah sebagai praktisi kontraktor atau bekerja sebagai profesional. Tapi kalau teman-teman saya dulu pernah mendapatkan mahasiswa yang memang masih belum ikut kelas manajemen konstruksi gitu. Nanti kalau misalnya dibutuhkan suatu meeting khusus dalam menunjang pekerjaan pelatihan tersebut terpisah, maksudnya kita bagi dua nih, ada yang operasional bagaimana memasukkan ke dalam sistem, oke. Tapi kan kita juga harus memahami nih apa yang kita masukkan ke dalam sistem, yaitu konsep dari manajemen konstruksi itu sendiri. Nanti kita bisa lakukan meeting Zoom atau internal aja, atau ketua-ketua semuanya mengenai pelatihan manajemen konstruksi itu sendiri, bagaimana konsep on value management misalnya, atau scheduling dan lain sebagainya, itu no problem, kita bisa laksanakan nanti along the way, nanti sambil jalan gitu. Baik Pak, iya. Jadi memang terbuka banyak kemungkinan ya Pak ya gitu ya, tidak cuma memang di pertemuan ini saja, kalau ada hal yang masih dibingungkan gitu ya, atau ingin dicari tahu gitu, gitu. Ini suatu kelebihan gitu ya Pak ya, ketika tadi belum ngambil nih MK-nya gitu, sekarang gitu kita sudah melompat satu tahap di atasnya gitu ya. Betul. Baik. Oke, untuk rekan-rekan semua di sini barangkali silakan bisa langsung saja ada hal yang ditanyakan.
bisa raise hand atau ditanyakan langsung juga, tidak apa-apa, gitu ya. Tadi saya tuh dibisikkan katanya Pak Herbut malah mau bertanya, tapi kemana ya? Ya, Pak Rian, selamat siang. Baik, sudah hadir. Rian? Ya, ya. Oke. Jadi nanti kami akan memberikan daftar nama ke Bapak, jadi pembagian kelompok dan sebagainya akan diserahkan oleh kepada teman-teman dari Progresi. Baik. Penentuan PIC dan sebagainya mungkin dari kami mungkin untuk PIC dan apa tadi istilahnya ketua kelompok mungkin harus ditanyakan terlebih dahulu apakah kesediaan dan sebagainya. Atau nanti Bapak nunggu 1 minggu, ini tim perencananya kok belum selesai gitu ya. Jadi mungkin ditanyakan terlebih dahulu voluntary-nya, kesediaannya dan seterusnya supaya agenda kita bisa sukses. Jadi timnya itu di cross check, ditanyakan dulu terlebih dahulu. Oke. Terus kemudian terkait dengan paparan Bapak, begitu ya. Saya ingin bertanya sedikit lah, Pak. Misalkan tadi Bapak sampaikan pembelian ya atau sewa alat bantu atau alat berat. Kalau statusnya sewa kan memang sudah masuk ke dalam pengeluaran proyek, Pak. Tapi ketika alatnya berat dan beli, maka ketika proyek selesai kan harus dikeluarkan dari hak milik proyek ya, dikembalikan jadi milik perusahaan, tetapi sudah keluar dari cash flow project. Itu apakah ada tools untuk ke sana begitu. Terus ya selain itu juga mungkin ada juga misalkan kasus galian terus mau kalau dibuang itu jadi pengeluaran, tapi kalau dibeli oleh pihak lain kan jadi pemasukan misalkan. Seperti itu kira-kira. Lalu mengenai perencanaan time schedule berdasarkan network ya Pak, pekerjaan apa yang hanya bisa dilakukan setelah pekerjaan yang lain selesai. Begitu. Setelah diplot ternyata di rekapitulasi akhir jumlah pekerjaannya itu fluktuatifnya tinggi, misalkan hari ini 20, besok 50, besoknya 20 lagi, gitu kan. Jadi setiap hari harus seolah-olah merekrut tenaga kerja baru dan mengembalikan mereka. Jadi bagaimana supaya plotting tenaga kerjanya bisa smooth begitu, jadi tidak terlalu banyak memanggil, merekrut dan memulangkan. Terus kemudian kaitannya dengan ini Pak, penggunaan maksimum. Tadi kan sudah dihitung maksimum untuk material. Seandainya lebih itu kan berarti ada kecenderungan untuk over budget gitu. Tapi kan apakah di awal sudah bisa diasumsikan kelebihan itu, misalkan ada material yang defect atau pecah atau dan seterusnya, supaya nanti kesimpulannya nggak sampai seperti itu. Terus ini juga Pak, ketika ada pertimbangan untuk membeli material dalam jumlah banyak begitu, kan belum tentu gudangnya juga tersedia gitu. Jadi apakah ada constraint lain begitu di dalam software ini untuk bisa membatasi begitu. Oh ya nggak bisa begitu beli langsung gitu, harus per minggu atau per hari. Mungkin itu dulu Pak Rian, agak banyak malah. Terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa menjawab seluruhnya dengan jelas. Jadi gini, mulai dari yang gampang dulu Pak ya, yang penjelasannya paling singkat. Jadi kalau misalnya kalian itu mengeluarkan duit, bongkaran atau urukan atau buang puing, ada yang bisa dibeli menjadikan pemasukan. Itu bisa Pak diakomodasi. Karena sebentar, ini analisanya ya Pak ya, tapi bisa di-input. Di mana di sini kita lihat cost itu ada yang kita mengeluarkan biaya, dia akan mendebit di sini, tapi dia juga ada yang elemen memasukkan di sini. Jadi kalau misalnya dikatakan baik bongkaran atau maupun jual material sisa sehingga dia bisa mendapatkan uang atau mendapatkan cash flow yang tambahan baru, ya tinggal dimasukkan Pak itemnya apa, jumlahnya berapa,
nanti dia akan menambah ke dalam saldo proyek. Gitu. Sesimpel itu Pak, itu bisa dilakukan. Lalu mengenai alat berat ya Pak ya, alat berat kalau misalnya beli, nah itu kaitannya kembali lagi ke cost ini Pak tadi. Alat berat kalau misalnya beli, habis itu di akhir proyek harus dikeluarkan, bagaimana pembebanan biayanya. Nah ini tergantung policy dari perusahaan tersebut Pak. Jadi pada saat kita membeli, apakah cost dari pembelian itu 100% akan dibebankan ke proyek. Kalau misalnya 100% dibebankan ke proyek, ya berarti di sini akan saya masukkan pembelian alat berat seharga alat tersebut. Misalnya beli eskavator, harganya 1,5 miliar misalnya. Ya saya akan bebankan di sini 1,5 miliar untuk membeli. Tapi pertanyaannya, ini antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain mungkin saja berbeda. Karena pada saat seseorang mempunyai perusahaan memutuskan untuk membeli eskavator, tentunya dia tidak akan menggunakan hanya untuk satu proyek tersebut. Bisa saja nanti setelah mungkin penggunaannya digunakan di satu proyek, dan satu proyek itu pun kan nggak mungkin selama misalnya durasi 1 tahun dia menggunakan eskavator di proyek itu 1 tahun terus-menerus, Pak. Bisa saja dia menggunakan untuk pekerjaan galian di 2 bulan awal. Setelah itu alat tersebut akan dikeluarkan dan dipindahkan ke proyek lain. Nah, apakah dengan demikian berarti pembelian 1,5 miliar eskavator itu hanya dibebankan ke dalam satu proyek? Belum tentu, Pak. Bisa saja dibebankan ke banyak proyek, sehingga seorang accountant, seorang direktur keuangan pada suatu perusahaan konstruksi, dia akan bisa menentukan apakah pembelian 1,5 miliar eskavator tersebut akan dibebankan ke satu proyek atau banyak proyek. Kalau misalnya dibebankan ke banyak proyek, ya tinggal dibagi Pak berapa jumlah proyeknya, lalu kita masukkan ke dalam sini. Jadi dengan demikian kita mempunyai judgement bahwa untuk setiap proyek itu statusnya seperti apa setelah dibebani alat berat, pembelian alat berat tersebut. Gitu. Nah kalau misalnya masalah dia ditarik dari perusahaan, misalnya ditarik dari proyek tersebut, ya itu tinggal nanti dimasukkan tanggalnya aja Pak yang di sini Pak, mob demob peralatan. Tapi kalau misalnya juga ada skenario mungkin seperti begini Pak, mungkin pekerjaan menyewakan peralatan itu bukan hanya terjadi di perusahaannya dia sendiri, mungkin dia juga punya perusahaan lain yang menyewakan alat berat. Ya kalau gitu yang masuk di sini nanti pembiayaannya, pembebanan biayanya itu bukan pembelian alat Pak, tapi sewa alat mungkin. Nah yang dibebankan pembelian alat ya perusahaan satunya Pak, perusahaan yang lainnya yang menyediakan memang jasa penyewaan alat berat. Nah penyewaan perusahaan yang melakukan penyewaan alat berat itu kan bukan hanya di perusahaan dia sendiri, dia bisa juga menyewakan ke proyek lain di luar lingkungan perusahaannya dia gitu. Nah, itu lebih ke arah manajemen keuangan Pak, bukan manajemen keuangan proyek, tapi lebih ke arah manajemen keuangan perusahaan gitu. Menurut saya sih demikian Pak. Tapi kalau misalnya mau diterapkan dalam skala proyek, bisa juga Pak dengan pertimbangan yang tadi saya coba jelaskan. Lalu mengenai network keterkaitan pekerja yang kaitannya dengan bar chart, yang kaitannya dengan jumlah pekerja. Nah, jumlah pekerja mau dilakukan yang namanya leveling. Nah, di sini Pak. Di sini kita bisa melihat warna biru merupakan perencanaan jumlah pekerja, yang warna orange adalah aktualisasi di lapangan berapa jumlah orang yang dideploy atau dipekerjakan di lapangan. Nah, di sini ada garis merah, Pak, yang kita bisa set secara manual. Nah, ini garis leveling, Pak. Jadi, di mana dia bisa dijadikan acuan di saat kita melihat suatu fenomena pekerja itu unbalance. Jadi, pada saat saya sekarang mau ngecor lantai 2, 3, itu jumlah orangnya, misalnya dinamisnya itu, fluktuasinya itu jomplang gitu.
Misalnya bulan ini cuma 10 orang, bulan depan 50 orang. Nah itu kita mempunyai garis ini untuk membantu kita memberikan referensi supaya kita, kalau ini kan agak flat-flat aja Pak ini. Nah, ini flat-flat aja ini, tapi suatu ketika nanti dia ada yang tinggi ini. Nah itu kita bisa menggunakan acuan garis merah ini untuk leveling. Itu. Lalu selanjutnya adalah material ya Pak ya. Material apakah ada fitur khusus yang dapat, kalau saya nggak salah tangkap, untuk mengidentifikasi apakah material tersebut ada yang defect apa tidak. Jadi kalau untuk mengidentifikasi dia ada defect apa tidak, mungkin tidak bisa. Namun kita bisa melakukan yang namanya penyesuaian pemasukan volume di sini. Jadi kalau misalnya Bapak menggunakan atau mendatangkan material, sorry ini kita masuk ke material aja. Penerimaan material. Pada saat kita penerimaan material di lapangan itu pesennya 10, datang ke lapangan 10, tapi 8 yang baik, 2 yang defect, 2 yang tidak bisa dipakai. Itu di sistem tidak bisa diidentifikasi, Pak. 2 itu defect. Tapi kalau misalnya orang logistik lapangannya itu jeli dan dia mengidentifikasi ada 2 yang defect, secara personal atau manual dia bisa melaporkan kepada tokonya atau distributornya untuk menukar Pak, sehingga barang yang diterima di lapangan tetap 10. Jadi walaupun dalam prosesnya itu 10 itu harus 10-10-nya oke, itu yang terlihat di sistem kami ya cuma tidak ada yang mengandung defect Pak. Tapi kalau misalnya andai kata Pak, skenario-nya yang 2 itu defect itu nggak sempat diklaim atau terlewat tidak diklaim oleh petugas logistik di proyek. Terus implikasinya gimana? Implikasinya pemakaiannya pasti akan lebih banyak Pak di sini. Harusnya 10 itu cukup, ternyata 10 nggak cukup Pak, kita harus datangkan lagi 2. Jadi pemakaiannya jadi 12 Pak. Di mana yang 2 tidak bisa dipakai karena defect. Itu. Nah, itu akan terefleksikan di sini, di mana penggunaannya pasti akan lebih banyak daripada perencanaan maksimalnya. Gitu. Dan yang terakhir adalah pembelian material dalam jumlah banyak. Ini saya tadi kurang paham Pak, maksudnya di mana Pak yang menjadi pertanyaan Pak? Kan di resume akhir kan kebutuhan materialnya sudah bisa diketahui secara total Pak. Jadi mungkin untuk maksud tertentu sekalian aja belinya gitu. Tapi kan ada keterbatasan gudang dan sebagainya. Oh bisa Pak, tapi kalau untuk mengidentifikasi berapa kapasitas gudang maksimal itu nggak bisa Pak. Jadi di sini datanya sudah harus matang bahwa oke, gudang kita kapasitasnya misalnya 5x4 itu bisa judgement dari orang gudang mau pesennya langsung terkonversi berapa sak yang bisa ditampung di dalam gudang atau berapa lonjor. Kalau besi sih nggak masuk dalam gudang ya Pak ya. Tapi mungkin kita berbicaranya nggak gudang, kita bicaranya mengenai luas lahan proyek, di mana luas lahan proyek itu ada sela-sela kelebihan luasan yang kita bisa manfaatkan untuk membangun gudang dan untuk meletakkan material atau material layover atau material handling gitu kan, kita taruh di lokasi mana. Itu sudah pure harus judgement dari petugas di lapangan untuk bisa mengorder sesuai kapasitas yang bisa ditampung di lapangan Pak. Nah itu nanti ada keterkaitan dari maneuverability-nya ya, dari alat berat atau trailer atau crane dan lain sebagainya. Jadi belum ada Pak untuk yang benar-benar secara spesifik menentukan berapa luas lapangan yang terkait dengan kapasitas maksimal berapa material yang bisa diorder. Kurang lebih demikian. Terima kasih Pak Rian. Ya. Baik, terima kasih Pak Herbert untuk pertanyaannya, lumayan banyak gitu ya, dan tadi sudah dijelaskan juga gitu oleh Pak Rian. Nah ini Pak, ada salah satu rekan kami ini yang raise hand katanya ini dari Pak Gia ya,
Bagia, silakan kalau ada yang ditanyakan. Disebutkan instansinya, Pak, ini sepertinya dari ini ya, praktisi nih, dari Berantas Abipraya, Pak. Baik. Silakan, Pak Gia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Rian. Kemudian Pak Herbudiman dan Ibu Ana. Kebetulan saya ini selaku alumni dari Institut Teknologi Nasional ya. Saya kebetulan angkatan 2009 dan saat ini saya bertugas di Berantas Abipraya. Jadi overall ini kan penjelasan mengenai aplikasi ya Pak Rian ya. Dan saya rasa memang aplikasi ini cukup applicable karena yang kita hadapi sehari-hari pada saat pelaksanaan pun seperti itu. Mungkin buat teman-teman atau yang belum pernah masuk ke dalam dunia konstruksi lebih lanjut, sepertinya aplikasi ini cukup baik. Cuman pertanyaan saya satu ini kan buat teman-teman yang masih menjalani kuliah sepertinya loncatannya sangat jauh ini ya, Mas Rian ya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang masih agak bingung. Cuman saya mau bertanya. Di brosur saya membaca bahwa tujuan aplikasi ini kan dapat membuat efisiensi dalam pekerjaan. Kemudian prinsip dasar konstruksi itu kan mutu waktu biaya. Jadi apakah dengan aplikasi ini biasanya kita bisa menghemat atau mereduce efisiensi proyek sampai berapa persen? Nah, jadi kan setiap proyek ini kan memiliki karakteristik dan permasalahan yang berbeda-beda. Jadi kembali lagi penggunaan aplikasi ini kan lebih tergantung kepada human error juga atau kontrol dari manusia juga. Artinya parameter yang bisa kita pakai lah. Misalnya dengan menggunakan aplikasi ini efisiensi proyek bisa mereduce 15% atau 12% sehingga laba dari perusahaan bisa meningkat lebih lagi. Misalnya kita punya target laba 12% dengan menggunakan aplikasi ini bisa naik jadi 20%. Nah, itu mungkin apakah bisa dianalisa sampai sejauh itu atau nantinya muncul perbandingan dengan biaya langsung di lapangan dengan biaya ketika kita mengajukan pekerjaan kepada owner atau pemberi kerja gitu. Mungkin dari situ saya nyampaikan sedikit. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gea atas sedikit informasinya juga. Ini saya juga bukan hanya mendapatkan pertanyaan tapi informasi juga dari Pak Gea yang sudah bertugas di kontraktor nasional ini kan, Berantas Abipraya. Baik, saya coba jawab satu persatu Pak. Mulai yang pertama mengenai loncatan mahasiswa, itu betul sekali Pak yang tadi saya sudah sampaikan, dan ini bukan pertama kalinya juga. Bagi teman-teman yang lain tidak perlu berkecil hati. Kalau kita berbicara mahasiswa universitas, itu memang ada semester 1 sampai semester 8. Di mana kelas yang namanya scheduling biaya proyek, pengendalian biaya, manajemen konstruksi, itu pasti berada di semester atas. Namun saya juga kesempatan sebelumnya itu sudah melaksanakan pelatihan yang di mana mereka semua kita tuntun, Pak. Jadi kita tuntun dari awal, baik secara manajemen pengetahuan mengenai manajemen konstruksi itu sendiri maupun bagaimana aplikasinya untuk memasukkan informasi data tersebut ke dalam platform kami. Jadi nantinya pasti akan kita tuntun dan harapannya justru teman-teman ini yang mungkin kalau misalnya masih belum mendapatkan kelas tersebut itu seperti yang tadi kita sepakati bersama pasti akan lompatannya tinggi, Pak. Nah, ini baik, Pak, kalau menurut saya. Nah, kalau mengenai human error, Pak. Oh ya, satu lagi, Pak, informasi mengenai yang pertama. Jadi gini, ini kenapa kok saya lakukan juga ke dalam universitas. Jadi kita ini sebagai perusahaan platform teknologi manajemen konstruksi bukan hanya mensosialisasikan hal ini kepada secara komersil, kita memang berjualan produk dan lain sebagainya. Namun
di satu sisi kita juga melakukan yang namanya pelatihan yang sifatnya edukasi, Pak. Nah, itu yang kita juga harus mempersiapkan siapa saja yang nanti ke depannya yang akan melanjutkan pemanfaatan teknologi, Pak. Karena jujur saja, kalau ini kita bukan hanya berbicara di Indonesia ya, Pak, ya. Maksudnya fenomena global itu memang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi di dunia konstruksi itu memang yang paling lambat, Pak. Nah, harapan kita itu untuk bisa menerapkan teknologi di mana kita semua sudah menyepakati bahwa pemanfaatan teknologi itu bisa meningkatkan biaya mutu waktu, tapi masih belum dilaksanakan. Itu harapan kita kepada teman-teman yang di universitas ini. Dan kebetulan memang setelah saya melakukan survei dan keliling itu banyak perusahaan yang menyatakan seperti yang Bapak tadi bilang, oh ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya siapa yang menjalankan? Dan bagaimana seseorang bisa menjalankan itu yang tadi seperti Bapak bilang juga, tanpa human error. Nah, oleh sebab itu kita melaksanakan seluruh rangkaian peristiwa pelatihan ini, Pak. Nah, mengenai human error itu sendiri memang namanya teknologi itu ada istilahnya itu quote unquote garbage in garbage out, Pak. Jadi kalau misalnya data yang kita masukkan itu tidak akurat, tentunya output yang kita hasilkan juga tidak akurat. Nah, oleh sebab itu tadi pada saat kritikalnya itu kita memasukkan di laporan harian, kita berikan parameter-parameter yang bisa dijadikan perbandingan pada saat dia memasukkan informasi tersebut itu jangan sampai tidak akurat. Nah, itu yang kita tadi coba bantu dalam penginputan informasi yang sifatnya itu sensitif, Pak, yang mempengaruhi bagaimana analisa proyek, apakah dia itu deviasinya ke arah positif atau negatif. Nah, kalau kita berbicara masalah profit secara eksak, mungkin saya belum bisa mengeklaim karena profit yang antara perhitungan satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu kalau menjadi berapa persennya saya nggak bisa klaim, Pak. Tapi kalau misalnya savingnya berapa sehingga profitnya itu, jadi kan profit itu kan merupakan elemen dari pendapatan yang lebih banyak daripada pengeluaran, Pak. Nah, pengeluarannya itu yang harus kita tekan. Pengeluarannya kita tekan sebanyak mungkin, Pak. Mungkin bisa 15%, 20%. Nah, itu implikasinya terhadap profit bisa menjadi berapa persen, itu harus dihitung kembali, Pak. Tapi yang jelas, inefisiensi itu meningkatkan cost, Pak. Sedangkan nilai kontraknya sama. Gitu. Jadi kita nggak mungkin bisa meningkatkan profit kan, Pak, melalui meningkatkan nilai kontrak, kecuali ada change order, Pak. Tapi selama nilai kontraknya itu sama, kita memperbesar gap profit itu dengan cara menekan cost-nya. Nah, berapa cost yang kita bisa tekan? Bisa 15-20%, Pak, dengan menggunakan, ya mungkin range-nya saya buat lebih banyak lah, 10-20%. Misalnya demikian. Nah, implikasinya profit naiknya berapa persen? Ya tergantung angkanya, Pak, penawarannya, gitu, Pak. Kurang lebih demikian, Pak. Ya, saya mau tanya sedikit lagi, Pak. Mohon maaf. Ya. Jadi tadi ada pernyataan menarik nih, Pak, terkait CCO ya, change contract order ya. Jadi memang di konstruksi itu biasa terjadi hal seperti itu. Cuman ini kan skopnya atau tupoksinya ke mahasiswa lebih untuk sebagai pembelajaran. Di era 4.0 ini pasti kan teknologi menjadi dikedepankan ya. Selain teknologi jadi kedepankan, otomatis teman-teman dituntut untuk mengikuti teknologi secara tidak langsung. Namun ini dalam dunia teknik sipil biasanya dari mahasiswa ini bakal terpecah pikiran, Pak. Yang satu jadi ada 3 pikiran masih pemilihannya. Yang satu jadi konsultan, satu jadi kontraktor, dan satu jadi owner. Nah, ini lebih efektif kepada kontraktor dan owner, sedangkan ke teman-teman yang berdampak kepada konsultan, misalnya memilih untuk konsultan. Nah, manfaatnya ini
seperti apa? Karena kan mereka hanya lebih mendesain atau ada di progresi ini untuk memanajemen konstruksikan konsultan ini seperti apa gitu. Kadang MK-nya kan lebih ke scheduling atau bisa lebih detail lagi, Pak. Siap. Jadi demikian seperti ini, Pak. Pak Gea. Jadi kalau konsultan itu kita juga terbagi-bagi, Pak. Konsultannya ada banyak. Konsultan itu secara terminologi kan merupakan perpanjangan tangan dari owner. Nah, kalau konsultan itu juga terbagi-bagi, ada konsultan MK, konsultan manajemen konstruksi, ada juga konsultan struktur, konsultan arsitektur yang sifatnya itu jasa konsultasi kan namanya konsultan, konsultan electrical, konsultan mechanical, plumbing dan lain sebagainya. Banyak sekali konsultan jenisnya. Nah, itu merupakan stakeholder proyek. Nah, di mana konsultan ini mendapatkan manfaat dari progresi? Ya tentunya dengan apa yang ruang lingkup yang kita sediakan di progresi sampai hari ini, Pak. Ini kita nggak berbicara bahwa progresi itu juga berkembang, Pak, dari waktu ke waktu. Tapi ruang lingkup kita memang berada di dalam area manajemen konstruksi. Jadi kalau misalnya konsultannya itu sifatnya untuk menghitung struktur, tentunya tidak ada, Pak. Tapi kalau misalnya konsultannya itu untuk menghitung, konsultan manajemen konstruksi, di mana dia membutuhkan data dari kontraktor untuk disampaikan kepada owner, di mana konsultan manajemen konstruksi itu merupakan perpanjangan tangan dari owner, tentunya informasi yang kita sampaikan di sini semuanya relevan. Gitu. Namun kalau misalnya kita berbicaranya konsultan yang lain-lain, Pak, yang sifatnya konsultan desain dari sebuah proyek, desain sebuah bangunan atau desain awal, itu mungkin aplikasinya di sini nanti mengenai progres masing-masing, Mbak. Progres dan pelaksanaan. Nah, ini nanti di laporan harian kita masukkan yang namanya construction method. Jadi metode pelaksanaan konstruksi, Pak. Nah, itu kan juga informasinya di-share kepada konsultan untuk bisa dicek QA QC bagaimana pekerjaan itu bisa dikerjakan dengan metode seperti apa. Kurang lebih demikian. Oke, baik. Ya, bagaimana? Bung Gea itu kan. Ini teman lama sih. Ya. Pak Gea, sekarang Bapak yang manggilnya. Gimana, Pak? Apakah sudah cukup? Cukup, terima kasih Pak Rian. Terima kasih banyak, Pak Gea. Oke, alhamdulillah ya. Jadi kalau memang memungkinkan, saya minta kontak personnya. Siapa tahu bisa diterapkan di proyek saya. Oh, pasti, Pak. Nanti kita kontakkan melalui bisa. Sangat bisa sekali, Pak Gia, nanti gitu ya. Tadi juga di sini Varian sudah mempublish gitu ya, mempublish untuk kontaknya, WA-nya ada juga, terus nanti juga untuk produk dan lain sebagainya gitu bisa dikunjungi juga di webnya ya, Varian ya. Di webnya, di IG-nya maupun di kanal YouTube-nya Progresi gitu ya. Oke, terima kasih untuk bapak-bapak gitu ya, tentunya yang tadi sudah bertanya gitu, Pak Herbut, Pak Gia gitu, dan teman-teman lainnya mungkin yang ikut menanyakan di di forum yang lain gitu ya, malu-malu nih gitu tadi menyampaikan pertanyaannya gitu. Ini mungkin terkait sama waktu juga nih, mohon maaf sebelumnya gitu karena kita memang terbatas waktunya sampai dengan pukul 13 gitu ya, dan kebetulan ini ternyata sudah pukul 13 juga gitu. Ya, untuk itu sebelum saya tutup barangkali ya ini saya akan membacakan nih apa salah satu yang terakhir mungkin. Nah ini Pak di kolom komentar ini nih ada pertanyaan dari Hansel nih katanya. Siang Pak Bu, apakah boleh dibantu membuatkan grup WhatsApp dengan seluruh peserta di sini untuk memudahkan komunikasi? Seperti itu. Barangkali dari Progresi nanti ikut bisa langsung ya Pak ya dimonitoring mungkin dari. Jadi nanti mungkin selanjutnya ada nanti koordinator teman-teman mahasiswa. Ini asumsi saya pesertanya semua mahasiswa ya. Ini kalau mau ada orang luar juga saya nggak ada batasan, nanti tinggal policy aja dari ITENA seperti apa. Kalau saya sih yang dari sisi progresinya nggak ada masalah. Nah kalau misalnya asumsinya seluruhnya itu mahasiswa, nanti berarti ada satu koordinator mahasiswa yang akan komunikasi sama kita. Nanti
dari daftar peserta hari ini, nanti tim kita langsung akan bagi nih ke 4 role yang tadi saya sebutkan, yaitu dari project owner, project admin, subkontraktor, dan owner. Dengan perannya masing-masing, kita akan bagi siapa orangnya, berapa kelompoknya. Nah, nanti kita akan kembalikan ke nanti koordinatornya mahasiswa nanti untuk merundingkan kepada teman-temannya, koleganya, siapa yang mau jadi ketua. Nah, nanti ketua-ketua itu, ketua-ketua regu itu yang akan dimasukkan ke dalam grup bersama-sama kita untuk komunikasi. Nanti anggota-anggotanya kalau misalnya mau menyampaikan pertanyaan bisa melalui ketuanya. Jadi di dalam grup WA itu juga bisa langsung koordinasi gitu. Lihat, kurang lebih demikian, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rian. Sudah cukup menjawab ya tadi pertanyaannya gitu. Jadi nanti akan dibuatkan grup dari progresinya gitu ya untuk memantau juga gitu ya ke depannya nih pengerjaan latihan-latihan ini gitu ya sampai nanti di 3 minggu selanjutnya kita akan bertemu lagi pada sesi kedua. Baik. Baik, terima kasih untuk semua peserta yang telah ikut berpartisipasi gitu. Tentunya terima kasih yang paling utama adalah kepada Bapak Rian gitu ya Pak, yang telah memberikan banyak sumbangsi pengetahuan gitu ya, ilmu di sini dan juga berbagi pengalamannya juga gitu kepada kita di sini. Terima kasih juga kepada Bapak Bernardinus Herbudiman ya selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan gitu, selaku penyelenggara juga yang kerjasama dengan progresi dari FST. Dan tadi kepada para rekan-rekan yang telah bertanya gitu ya, yang telah memberikan masukan juga. Alhamdulillah gitu di sini kita workshop di sini berlangsung secara efektif gitu ya, efisien juga dan tentunya bermanfaat. Oke, saya tutup untuk pertemuan sesi pertama ini gitu ya. Jangan lupa nanti kita akan bertemu lagi di tanggal 19 Agustus ya. Ya. Itu di sesi yang kedua ya Pak. Dan info-info sebelum itu nanti akan disampaikan di grup WhatsApp. Oke, saya tutup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Pak Rian. Ya. Terima kasih, Pak Rian. Terima kasih, Bu Ana. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak Herbut. Ya. Nanti kontak tukar-tukaran kontak sama Pak Gea nih. Ya. Nah, boleh nih, Pak Gea katanya sudah siap nanti tukeran kontak ya. Iya, Pak. Pak Herbudiman. Siap. Wah, siap. Nanti selanjutnya grup WA dan sebagainya Pak Rian dan rekan-rekan dari progresi yang atur ya. Ya. Kan nomor email dan nomor handphone semua sudah ada di Bapak. Ya, kita yang buat, Pak. Ya, silakan. Selanjutnya Bapak pokoknya ya. Ya. Selamat ini mengkoordinasi gitu ya. Terima kasih banyak Pak Rian. Yo, terima kasih, Pak. Yo.